dapat ide dari mana? Akhirnya mau jujur bercerita. Saya tuh udah punya terlalu banyak noda dan terlalu banyak beban. Mentok sih teh. Mentok banget sih. Kemarin pas perjalanan itu dimulai tuh aku start di min 300 juta. Bang, lu kan kalau bisa dibilang seleb, film lu banyak, karir lu udah panjang segala macem. Nggak malu ngerjain challenge gocap-gocap itu. Kalau saya sudah miskin baperan. Udah gak ada harapan tuh ya. Freelance, sandwich, orang tua banyak, semua pengangguran. Kalau capek gua lari ke yang nggak bener. Kalau capek gua main yang nggak bener gitu. Di momen wudhu itulah teh. Ketika basuh muka, saya ngerasa, ya Allah, ternyata saya diterima lagi. Ternyata saya boleh kalau mulai sholat lagi. Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita ketemu lagi ya bersama seseorang yang akan kita gali ceritanya. Ada sosok yang dulu pernah aku juriin, ada Viko Valesa. Halo Viko. Halo teh. Dulu aku ingat dia dengan tutup botol dan apa sih dulu? Robot kaleng. Robot kaleng. Viko ini adalah runner up Suci ya, Runner up. tahun 2013. Terus abis itu karirnya menanjak main film. 2022 dia tersandung kasus narkoba. Wah. Ya 2024 dia viral lagi gitu ya. Gara-gara kakaknya sebenarnya yang curhat ya. Kakaknya yang buka-buka sendiri gitu. Jangan pinjemin lagi uang sama Viko gitu. Soalnya itu tuh banyak alasan gitu Itu ya. klan Kiki lah. Kan abang saya namanya Rizky. Oh iya, Kiki CJR juga Rizky ya. Jadi dua Rizky ya. Terus nggak waktu itu kamu katanya, wah aku belum halo dulu, halo teh. Waktu itu kan kamu sempat katanya minjem itu sempat minjem sama Aurel juga. Aurel. Suaminya sih. Oh si ini Ata. Oh pinter banget kamu pinjamnya sama Ata ya. Terus sama Nikita Willy juga. Iya. Suaminya juga. Enggak. Oh. Kan suaminya bukan pemain. Tapi emang kamu kenal, emang pernah main sama mereka? Nikita Willy tuh lupa pernah satu proyek sama saya. Oh. Jadi saya cerita. Oh dia lupa? Iya. Saya udah cerita chat panjang. Terus dia nanya gitu, kamu dapat nomor aku dari mana? Kamu stalking. Dulu pernah ada satu proyek film, terus satu grup. Terus gitu kamu nge-save di situ. Nah kamu kalau keinget lagi tuh ya, momen-momen perjalanan hidup kamu pernah tersandung kasus narkoba terus yang viral karena kamu pinjam. Apa yang kamu rasain ketika itu muncul lagi gitu? Kayak aku gitu ngomongin lagi tuh. Ada perasaan apa? Yang paling gede sih malu ya. Yang paling gede pasti malu. Terus menyesal. Tapi kan daripada fokus ke sesuatu yang emang gak bisa dibenerin gitu. Kita fokus aja menata ke depannya. Baiknya gimana, jangan sampai itu terulang sih. Terulang. Nah ini ya kenapa kita undang Viko hari ini gitu. Karena Masya Allah kemarin sempat ketemu juga. Jadi dia itu di tahun 2026 ini ya sebetulnya ya. Kamu merebranding diri kamu. Kamu bahkan punya konten yang namanya adalah akhirnya aku miskin gitu ya. Kamu menggambarkan betapa kamu potong rambut sendiri, menghemat gitu. Terus habis itu kalau makan di traktir ada sisanya kamu bungkus, kamu bawa pulang. Gak ada yang pernah kamu sisain. Terus kamu menerima challenge apapun. Iya bener. Rispo kasih 150 buat kamu baca Al-Fatihah 7 kali. Iya. Ada lagi yang ngasih 100.000 buat kamu ngeplank. Ada. Ngeplank berapa menit? 1-2 menit. Padahal kamu bisa 3 menit ya. Sebenarnya mereka tuh nggak kayak nggak pengen nyiksa saya ya, cuma kayak mau ngasih aja, tapi maksudnya kalau ngasih cuma-cuma kayak takut melukai harga diri saya gitu. Jadi dikasih challenge gampang-gampang. Kayak ada jalan pakai smartwatch 5.000 langkah gitu. Kan Kamu pakai joki?
Enggak. Maksudnya sebenarnya seharian aja kalau kita pakai gitu, nggak kita paksa-paksa jalan gitu, dapat 5.000 mah. Itu dikasih berapa itu ke 5.000 itu? 100.000. 100.000 gitu. Cuma saya waktu itu karena semangat dan pengen cepet supaya banyak requestan yang selesai gitu kan, berarti saya terima uangnya makin banyak gitu. Jadi saya kerjain di saat itu juga, jadi saya kerjain dalam waktu 1 jam apa gitu. 1 jam tuh semua challenge kamu kerjain? Enggak, 1 jam itu saya selesaiin 5.000 langkahnya. Oh. Kebetulan saya apa pulang kondangan, apa pulang dari acara mana, saya pakai pantofel. Terus? Saya jalan 5.000 langkah lecet. Terus dikontenin itu. Ini biar makin kasihan. Dan itu kamu buka Instagram baru ya? Di konten baru ini. Kenapa kamu jual yang lama? Pertama kan butuh uang pasti. Kamu jual berapa waktu itu? 18 juta kali ya. 18 juta. Itu dan kedua teh di Instagram saya rasa saya tuh udah punya terlalu banyak noda dan terlalu banyak beban di akun itu gitu. Jadi maksud saya kalau saya mau upload apapun, saya mau bikin konten apapun gitu, kayaknya pertama nih beban ke teman-teman ngelihat kayak yang saya masih punya tanggungan gitu. Kok nih orang udah bikin konten ginian sih, orang tanggungan sama gua aja belum Utangnya belum selesai. dibayar ya. Takutnya gitu kan, sebenarnya sih nggak ada yang ngedesak sampai segitu, cuman pikiran tahu diri saya ada mikir Ini kayak kamu gitu. buka lagi baru, berarti dari nol nih followernya. Bangun itu kan juga nggak gampang ya. Tapi kalau bebannya nggak seberat konten Yang yang lama, Ah, menurut saya justru akan lebih karena kayak mulai dari nol gitu ya. akan lebih mudah menjalaninya. Dan itu pertama beban ke teman-teman belum selesai. Yang kedua tuh menurut saya apapun yang kita usahakan di sosial media yang akan menjawab adalah algoritma teh. Jadi ketika saya di akun lama dengan konten yang lama, algoritma nggak akan mendukung saya. Kenapa? Karena follower saya tuh lumayan banyak di akun yang lama, tapi watch time saya atau retention orang nonton saya itu nggak sebanyak itu gitu. Jadi misalkan follower saya kemarin ada 170.000, terus viewer saya cuma 10.000 gitu kan. Secara algoritma itu nggak bagus, dan secara retention gitu orang 2 detik 3 detik Berarti ngeliat, skip ya. ngeliat saya skip gitu. Kesel kayak apa gitu. Apa sih nih gitu. Jadi kan kalau kayak gitu nggak akan didorong, algoritmanya nggak akan FYP, nggak akan rame gitu. Nah di konten yang baru dengan persona baru, saya mencoba melepaskan itu semua, terus ya udah saya bawa diri saya kosongan lagi. Nah orang kayak lebih penasaran gitu, jadi retentionnya makin tinggi, didorong algoritma juga makin bagus, jadi lebih rame kontennya. Ya, akhirnya aku miskin, dan kemarin bikin challenge, sampai challenge-nya juga ini nanti yang kita bahas ya. Ada yang ngasih challenge 200.000 untuk pergi ke pulang kampung kamu ya, ke Banyumas. Tapi di tengah perjalanan dari Jakarta ke Banyumas aja banyak yang ngasih challenge-challenge lagi. Banyak banget. Sehingga kamu gak nyampe-nyampe Banyumas gitu ya. Tapi sebelum sampai ke cerita itu, karena di situ itu adalah perjalanan spiritual juga buat seorang Viko. Kamu dapat ide dari mana akhirnya mau jujur bercerita, akhirnya aku miskin gitu? Karena terakhir ketika kamu viral yang kamu minjem-minjem uang gitu kan, aku sempat ngundang juga. Itu kalau aku undang tuh kamu sebenarnya masih kayak agak antara sadar nggak sadar gitu. Maksudnya kayak masih ya Pak, karena malu pasti ya. Jadi masih nutup kan, masih belum bisa let go gitu. Apa ada kejadian apa sampai akhirnya kamu kepikiran dengan konten itu? Iya, karena kan maksudnya aku basicnya stand up comedian juga ya. Stand up comedian tuh ada salah satu kaidah ilmu yang dipelajari adalah elephant in the room. Jadi sesuatu yang jelas nih yang ada di pikiran semua orang, tapi siapa nih yang berani bahas ini pertama gitu. Jadi ya saya rasa dari orang-orang yang kenal saya atau sekedar tahu atau ngikutin dari sosial media gitu, sedikit banyak tahu juga kondisi saya, cuma mereka mungkin mau bahas nggak enak atau apa gitu, daripada tunggu-tungguan siapa yang akan bahas.
Akhirnya kamu sendiri aja. Iya, saya aja yang ambil kans itu, saya yang bawa elephant in the room-nya gitu. Dan yang menarik juga kemarin Lebaran dia dapat THR loh dari Kiki CJR ya. Dari Kiki CJR iya, dari Kiki Rispo juga. Dari Kiki Rispo juga. Dua orang yang pernah dia utangin, dia bohongin gitu ya. Butuh uang buat inilah, kecelakaan apalah. Ternyata nggak harus nipu. Itu tuh statementnya menarik tuh captionnya. Ternyata nggak harus nipu ya untuk dapat uang. Dengan jujur aja juga ada gitu. Dan Kiki dua Kiki ini appreciate dengan perkembangan kamu gitu. Iya, maksudnya kalau abang saya kan saya kenal banget gitu, deket gitu. Dan saya tahu apapun yang Kamu saya lakukan as long as itu positif gitu. Dia pasti akan support. Jadi kalau Rispo ya itu tahulah, yang kaget kan di Instagram baru nggak nyangka aja sampai ke Kiki. sampai ke FYP-nya Kiki, terus Kiki liatin, ikutin konten-kontennya, terus aku nggak tahu Kiki follow gitu, terus tahu-tahu dia DM nanyain nomor rekening masih yang lama, itu gue kasih THR bang gitu, terus kayak kenapa Ki gitu, gue kan orang yang sebenarnya punya salah banget sama lu gitu, terus ya gue senang aja kelihatan banget usaha lu untuk berusaha bangkit dan konten lu yang sekarang jujur, menyenangkan gitu. Karena jujur ya, akhirnya kamu berani jujur, elephant in the room. Tapi itu kan bukan cuma sekedar konsep, itu kan ada sebuah mental block yang kamu gedor untuk kamu runtuhkan. Ada kejadian apa sampai kamu akhirnya berani meruntuhkan tembok defensif itu? Mentok sih teh. Mentok banget sih gitu. Iya. Utang berapa masih? Kemarin pas perjalanan itu dimulai itu aku start di min 300 juta. Minus 300 juta, oke. Lebih mentok lagi karena apa? Ada kejadian atau momen apa yang Jadi betul-betul gini kayak, teh, "Dah, ini rasanya 300 mentok." tuh termasuk ada cicilan aku tuh gadein BPKB mobil. Mobil kamu sendiri? Jadi mobil aku nih karena hutang jadi ditahan orang, BPKB-nya juga lagi sekolah. Jadi BPKB-nya sekolah, mobilnya kuliah. Jadi memang mobil saya pendidikannya formal banget. Gila, dia bisa ngambil 2 jurusan sekaligus ya. Mas jangan diketawain mas saya. Itu ide bagus banget itu ya. Masa kameramennya ngetawain juga? Saya jiper kali mas. Terus. Enggak mas, enggak jiper. Saya justru pede kalau kamera agak goyang-goyang gitu, berarti lucu banget nih kontennya gitu. Jujur banget sampai orang. Jadi gitu. Nah ada satu momen, saya tuh kan kemarin tuh sebelum ngelakuin itu semua ya, sebelum rebranding dan bikin road trip tuh 8 bulan teh saya nganggur. 8 bulan saya nganggur, sementara kayak biaya hidup Jalan terus. dan cicilan mobil itu kan harus kebayar, cicilan BPKB-nya itu kan harus kebayar gitu. Nah saya nggak tahu 8 bulan itu ada Tuhan ngasih saya celah lewat yang mana, tapi itu semua kehandle. Kebayar. Nah di bulan ke-8 itu yang wah nggak nutup sama sekali, parah gitu. Terus mungkin nggak ya kalau misalkan saya buat cover yang bulan ke-8 ini karena mentok banget. Saya jujur sama Rispo gitu. Terus karena ya saya udah mind mapping gitu di kepala saya, cara apa yang mungkin saya lakukan gitu. Gak ada, ketemunya cuma minta tolong Rispo doang gitu. Saya minta tolong Rispo, terus ya Rispo tuh as long as bener gitu, as long as bener ngasih teh gitu. Jadi kamu minta tuh sama Rispo, jujur. Minta tolong, ya saya minta tolong. Nah tapi dia juga udah berkali-kali kan saya manipulasi, jadi dia tuh sekarang udah yang Ada trust issue ya. iya, jadi dia tuh udah lumayan itu cross check banget. Ini beneran dia butuh duit untuk kebutuhan hidup atau untuk yang lain-lain yang nggak benar nih gitu. Jadi dia sampai ngecek bayarin lewat virtual akun kata dia gitu. Ini gue cek, ini adalah cicilan ke-22. Kalau malam ini nggak berubah jadi ke-23, berarti lu
aneh-aneh gitu. Sampai ditegesin gitu. Terus ya udah karena maksudnya masih dikasih kepercayaan dan masih ditolong gitu. Ya nggak mungkin saya Sia-siakan aneh-anehin lagi ya. Jadi udah saya bayar itu. Nah, kenapa itu mau salah satu alasan kenapa Rispo akhirnya mau minjemin itu juga karena saya ada janji di beberapa hari dari hari itu saya ada kerjaan yang bisa buat bayar itu gitu. Jadi sebenarnya minta Rispo nalangin aja. Setelah Rispo transfer selang 1 atau 2 jam dikabarin bahwa kerjaan ini cancel. Berat banget, takut dibilang bohong lagi ya kan. Tapi saya tunjukin chatnya, saya tunjukin postingan bahwa acara itu cancelnya gitu. Terus ya ternyata Rispo nggak marah juga. Ternyata lebih ke ya udah yang penting lu ngomongnya buat bayar mobil, lu bener bayarin mobil nggak buat yang lain gitu. Terus di situ saya tuh sebenarnya ya brengsek gitu, cuman tetap punya ada rasa bahwa saya tahu diri gitu. Kalau bulan ini saya ditolong, terus bulan depan saya minta tolong lagi, nggak akan sampai hati gitu ketika pikiran saya jernih gitu, tidak under substance, nggak akan sampai hati untuk minta tolong, apalagi 2 bulan berturut-turut gitu. Jadi saya mikir Rispo udah baik, tapi juga kok keadaan nggak lagi tidak berpihak kepada saya gitu. Terus kayaknya kalau nggak ada gebrakan Nggak bisa ada perubahan ya. Gitu. Terus Sempat malu nggak sih kamu dengan itu ide kamu itu elephant in the room itu tadi ya, akhirnya aku miskin. Ternyata nggak perlu nipu ya untuk dapat duit. saya tuh tipikal orang yang cukup logis lah gitu. Kalau lagi tidak dalam pengaruh apa-apa ya. Saya tuh cukup logis. Saya sadar kondisi saya miskin. Maksudnya lagi nggak punya uang. Saya sedang di ujung tanduk. Kalau saya masih mikirin gengsi, kalau saya masih mikirin ego, meninggal. Saya meninggal. Jadi ya beberapa banyak pertanyaan kayak, Bang, lu kan kalau bisa dibilang saya live film lu banyak, karir lu udah panjang segala macam. Lu nggak malu ngerjain challenge gocap itu? Ya itu jawaban saya. Saya ini sadar kondisi saya gimana. Kalau ditanya di challenge kayak gini, lu perlu nggak baper? Kalau saya sudah miskin baperan, Udah nggak ada harapan tuh. Jadi ya malu, ego, gengsi, terus baper atau rasa-rasa sensitif kayak gitu sebisa mungkin saya coba redam lah kayak gitu. Jadi ada perasaan nggak enak, ada kesadaran bahwa emang kamu harus do something, nggak enak nyusahin orang. Tapi ada lagi nggak satu hal lagi mungkin sebuah apa mungkin tanggung jawab besar yang membuat kamu ngerasa bahwa kamu harus bergerak karena kamu harus melakukan sesuatu untuk orang lain, ada? Di kasus saya kalau melakukan sesuatu untuk orang lain tuh sebenarnya terlalu lari dari poin utamanya gitu karena saya juga almarhum papa saya sering kali berpesan bahwa urus dirimu, urus keluargamu, baru orang sekitarmu gitu. Jadi as long as saya belum baik gitu mengurus diri saya, kayaknya saya fokusnya emang masih Ngurus dirimu sendiri. Karena untuk ngurus diri sendiri aja saya masih banyak dibantu orang gitu, ibu, Rispo gitu-gitu. Jadi lebih kepada nggak enak aja udah ya, kamu harus bertahan hidup. Akhirnya bikin deh tuh konten ya. Jadi pertama-tama tuh dapat penghasilan berapa? Pertama-tama itu dapat penghasilan dari jual Instagram dulu teh. Oh, 18 juta tuh. Jual Instagram, bayar utang Rispo, bayar cicilan, bayar tunggakan bulan-bulan kemarin, habis teh. Sebulan habis? Nggak nyampe sebulan. Nyampe, itu mampir 2 hari, 3 hari. Mampir aja. Nah, yang lucu dari uang 18 juta yang saya terima dari jual itu, saya bayar-bayarin lah keperluan, intinya udah selesai semua, ada sisa
300.000 apa berapa gitu, terus saya pakai makan jajan bisa 200.000 teh. Udah itu 200 tok itu ya. 200 tok iya, jadi sampai 1 bulan ke depan saya aman, gak ada tanggungan, gak ada cicilan. Sampai kan saya pakai provider tuh yang pasca bayar gitu ya, jadi udah saya bayar duluan yang bulan depan. Pokoknya sebulan aman deh gitu ya. Tinggal sisa 200.000. Bisa 200.000 itu. 200.000 ini karena pernah kecanduan judi online gitu ya. Apa ini yang harus gue puter biar jadi banyak lagi gitu. Udah sempat mikir diputer nih ya. Cuma muternya pakai apa ya kan? Cuman saya bilang kalau ini saya masukin lagi dananya ke situ, jadi saldo di situ, saya mengulang lagi circle yang sama gitu. Circle yang sudah menghancurkan kamu gitu. Iya, menghancurkan saya dan bikin saya jalan di tempat cukup lama gitu. Berapa tahun? Dari tahun 2022 itu? Dari, ya sebenarnya circle-nya udah. Sebelum itu? Dari, ya maksudnya dengan substan, dengan hal-hal yang aneh-aneh dari 2017 tuh 2017. Udah mulai teh. Akhirnya? Akhirnya, saya nggak mau ada di tempat yang sama gitu. Terus gimana cara muterin 200.000 ini biar bulan minimal gitu, bulan kedepannya lagi aman. Kan targetnya kalau lagi di bawah tuh yang pendek-pendek dulu aja teh, yang masih kejangkau, jangan langsung lagi susah banget. Terus gue gimana ya cara ngalahin Raffi Ahmad itu kan agak jauh ya sebenarnya gak make sense gitu dan nggak ada caranya gitu. Jadi pendek-pendek sebulan dulu aja. Nah 200.000 itu saya punya ide bahwa saya bikin sesuatu yang interaktif di Instagram gitu. Caranya apa ya? Main open challenge gitu aja gitu. Saya sebenarnya nggak tahu konten itu tuh sebenarnya udah ada atau belum. Karena setahu saya kayak donate gitu dan request gitu itu biasanya live teh. Itu biasanya siaran langsung, entah di TikTok, entah di YouTube gitu. Nah, saya nggak tahu konten yang challenge tapi disuruh dijadiin reels tuh sebelumnya udah ada apa belum saya nggak tahu, tapi kalaupun udah ada ya berarti saya tinggal nerusin, kalaupun belum ada ya pasar bisa diciptakan gitu. Terus udah 200.000 ini saya all in, saya transfer ke saudara saya. Itu momen mendekati lebaran teh. Terus kayak saya transfer 200.000, seneng dia nih, makasih ya THR-nya gitu. Sabar kata saya, Anda terlalu husnuzon gitu. Terus aku bilang jangan buat THR dulu, belum punya gua uangnya gitu. Lu balikin aja ke gua, tapi bilang lu challenge gua dari Depok ke Banyumas naik motor gitu. Buat apaan emang itu? Udah lakuin aja gitu. Ya udah dia bikin caption sendiri, saya posting lah itu di Instagram. Terus ya dari situ muncul kayak, bego banget lu bang, masa 200.000 doang naik motor dari Depok ke Banyumas mau gitu, orang bensin aja nggak nutup gitu. Itu kan penonton gitu ya, bisa. Asumsi penonton, mulai dramanya kebangun kan dari situ. Maksudnya setidaknya atensinya dapet gitu. Nah mulai jalan donate tuh pas konten pertama saya jalan malamnya saya berangkat, saya beli bensin. Beli bensin pun saya kontenin gitu, Jadi berapa tuh? Antri ini panjang gitu, aman nih. Pertalite gitu. Pas nyampe, lah kok Pertamax gitu. Jadi salah antri gitu, kirain yang panjang udah pasti Pertalite gitu. Ternyata saya lihat di ujung sana, lebih panjang lagi Pertalite gitu. Nah dari situ saya beli bensin itu, saya fullin motornya 80.000 sekian gitu. Terus tinggal 100.000 duit lo katanya gitu. Nah dari situ orang, ini bang buat ngopi, ini bang buat itu. Nah itu belum challenge tuh. Jadi orang donate aja tuh? Donate doang. Instagram nih ya? Instagram. Kok bisa gini terus? Karena ada transaksi itu gitu.
saya lebarin lagi medianya, saya bikin akun Sosiabasnya. Jadi Sosiabas tuh udah terkonek lah dengan rekening saya gitu. Terus saya taruh nomor HP saya yang buat jadi kontak person bisa, kalau orang nawarin kerjaan buat nomor GoPay atau Dana bisa gitu. Jadi makin masuk dari Dana, masuk dari GoPay, masuk dari rekening, masuk dari Sosiabas gitu teh. Oke, wah langsung ketika kamu tidak dalam pengaruh apa-apa, pikiran ini jalan dengan terang ya? Iya, maksud saya kalau tahu bisa kayak gini, sepertinya tidak perlu ada konten. Akhirnya aku miskin. Ternyata aku pinter. Ternyata aku cerdik dan cerdas. Ternyata aku harus sadar kuncinya. Ternyata aku harus sadar, bener. Tapi ada juga yang nge-challenge kamu, yang lain gitu. Katanya ada yang nyuruh kamu kemana? Cirebon. Oh iya, di perjalanan tuh, nah akhirnya ketika dari pom bensin itu mulai banyak yang kasih secara cuma-cuma, tapi banyak juga yang, Bang nih 200.000, tapi samperin gua ngopi di sini. Lah, challenge sih ngopi kata saya gitu. Tapi nyamperin kemana gitu? Iya, tapi maksud saya searah gitu awalnya gitu, awalnya searah, terus sederhana banget challenge ini ngopi gitu. Saya punya asam lambung juga kalau dikasih 200.000 mah gitu, di kondisi itu saya gas kopinya gitu, yang paling strong saya minum kata saya. Demi 200.000 Demi ya? 200.000 gitu. Udah mau waktu itu masih searah, waktu itu di Cianjur gitu, ada kayak gitu. Terus orang yang saya samperin ini dia ngasih 200.000, heboh kan, dia update status di WhatsApp. Nah, dia karena orang situ, nguasain juga lingkungan situ gitu, maksudnya daerah situ dia hafal. Ada juga koneksinya, ada kafe, yang punya kafe, minta kafenya didatengin sama dia. Lu bawa Viko, bawa ke kafe gua, ntar gua kasih gitu. Lebar tuh saya mulai review kafe, review tempat-tempat kopi, tempat wisata di situ. Nginep saya jadinya semalam di Cianjur. Terus Makan gratis tuh ya? makan gratis, dibayar, ngopi aman, tidur di rumah dia gitu. Terus lanjut ke Padalarang, Bandung. Nah, mulai ke sini-sini karena udah terbiasa orang ngelihat konten saya ngerjain challenge, udah mulai ngerjain nih challenge-nya. Jadi kayak saya udah nyampe nih Bandung. Bang ngopi di Cimahi 500.000 gitu. Saya balik lagi kalau tujuan saya Banyumas. Saya tuh harusnya menjauh ke Garut, ke Tasik. Ini saya balik lagi ke Cimahi. Tapi 500.000? Tapi 500.000. Jabanin? Saya jabanin, saya samperin dan ngopi doang gitu. Emang bolak-balik tapi ya udah. Terus kemalaman ntar jadi nginep di rumah dia. Terus saya ada lagi di sana di Tampung. Jadi ada Burger Kill tuh band di Bandung. Saya nggak tahu, kayak mereka tuh kayak band metal paling mantep lah gitu kayaknya di Bandung tuh. Terus mereka punya distro, saya ditampung di sana, dikasih bajunya. Baju yang dikasih sama Burger Kill itu ternyata rare. Dan itu ditawar sama followers saya. Gak kamu lepas? Saya bilang, Bang gitu. Gua apresiasi banget nih lu ngasih baju ini ke gua. Tapi kalau baju ini ditawar orang dengan harga yang Buat cocok. dengan harga yang menurut gue nominal itu sangat gue butuhkan gitu. Kira-kira perasaan lu gimana? Jujur lu ya? Dia bilang nggak apa-apa Fik, maksudnya kalau udah dikasih kan berarti punya lu gitu. Tapi enggak deh, gue lihat dari jawaban lu terlalu bijaksana, berarti lu harus menggali kebijaksanaan itu dari dalam hati lu sampai itu keluar. Kalau lu jawab nggak apa-apa anjir santai gitu, itu gue jual gitu gue bilang. Terus karena lu untuk menjawab itu lu harus menggali kebijaksanaan dalam hati lu. Oke, gue tahan ini gitu. Jadi sebeu apapun baju ini tetap di gua gitu. 1 miliar? Lepas. Satu. Ini kita masih bicara ratusan ribu teh. Lompat ke miliaran. Saya aneh kalau nggak saya lepas. Itu kan duit bisa bikin video klip dia. Utang lunas itu. Lunas tuh. Bikin video klip.
Kenapa jadi video klip? Ini video klip Burger Kill gitu. Iya. Nih, lu balikin lagi ke Burger bikin video klip gua bayarin gitu. Terus ada apa lagi? Ada momen apa lagi ketika kamu diminta ke sini nginep di rumah yang ngasih challenge? Nah, itu tuh masih hari-hari awal perjalanan lah ya, di 2-3 hari. Jadi total berapa hari kamu dari Jakarta ke Banyumas? Sampai di Banyumasnya itu hari ke-8 teh. Hari ke-8. Padahal normalnya 12 jam. jadi 8 hari ya. Ke stretch. Ini masih 3-4 hari nih. Iya. Terus lepas dari Burger Kill itu saya ngerasa ini udah harus buru-buru nih kayaknya sampai ke Banyumas. Takut nggak keburu nih lebaran di tempat mama gitu. Terus berangkat dari tempat Banyumas itu malam, ngantuk teh. Ngantuk. Tidur di mana nih gitu? Iya. Nggak ada yang ngasih challenge ya? Iya. Karena ibu kali ya takbiran ya. Oh, itu udah malam takbiran. Udah malam takbiran. Tapi pikir saya kalau dari Bandung ke Banyumas tuh udah nggak lama lagi gitu. Mungkin sekitar 6 jam lagi sampai. Ngantuk gitu. banget tuh. Tapi ngantuk banget. Terus? Numpang tidurlah di tempat yang saya rasa kayaknya kalau belum kiamat kubro tempat ini nggak tutup gitu. Ada gacoan. Oh, mie gitu. Terus saya tidur di situ. Cuman saya tuh bahkan rencananya pesen makan terus istirahat gitu, bentar tidur Di gitu. sini gitu di mejanya gitu. Terus Saya pesen makanan saya belum jadi saking capeknya. Udah tidur. Saya udah tiduran dibangunin, Mas gitu. Kita mau tutup. Gacoan tutup kata saya. udah dicari karena nggak pernah tutup. Iya, kan besok sholat Id. Oh iya ya. Ya udah, saya pergi tuh. Mas makanannya belum. Oh iya, saya lupa saya pesen makanan. Oh iya, saya makan dulu terus pergi. Terus masih ngantuk ternyata, udah kena pedas juga masih ngantuk. Wah, ini nggak bisa nih, harus diistirahatin dulu. Terus ada kayak parkiran depan minimarket gitu, tapi kayak nyaman gitu, memang disediain tempat itu gitu, dan ada beberapa orang bawa tas gitu ada di situ gitu. Ya nggak tahu pemudik juga apa gimana, tapi ada beberapa orang di situ. Terus saya melipir ke situ lah. Saya duduk juga di situ, saya peluk tas saya gitu. Terus ini besok orang-orang sholat Id. Saya diajak kali ini dibangunin gitu. Bangun udah takbir ke-7. Kata, udah takbir nih kata saya. Enggak takbir lagi, berarti tadi takbir terakhirnya gitu. Terus kayak, ya udah kosong lagi tempat itu gitu. Jadi kamu ditinggalin tuh ya? Tinggal sendiri. Terus minimarketnya juga tutup gitu. Maksudnya saya nggak dengar bunyi-bunyi orang closingan gitu. Jadi sepi banget dong itu sekitar. Kosong sendiri. Mobil nggak ada mobil gitu. Terus, wah saya agak mixed feeling juga tuh di situ, maksudnya kok bisa saya lebaran ada di daerah yang ini dibilang asing enggak, tapi maksudnya bukan daerah kamu ini. Nggak familiar banget ini, apalagi momen lebaran gitu saya di sini gitu. Mulailah saya napak tilas karena belum main HP juga, terus HP saya lowbat juga. Gak ada tempatnya chassis itu. Iya, karena minimarketnya itu tutup gitu. Terus? Udah saya napak tilas apa saja pilihan-pilihan hidup yang membawa saya ke posisi kok bisa saya lebaran sampai ada di tempat ini sendirian dan nggak sholat dan jauh dari orang-orang gitu. Terus kayak wah, keputer tuh kayak di kepala saya ada lagu Terbuang Dalam Waktu gitu. Wah, gua parah sih, gua ngejalanin hidup yang sangat amat diberkahi dengan banyak kemudahan. Karena menurut saya ya influencer, ya content creator, ya stand up comedian, ya main film dan segala macam hal lainnya yang saya lakuin dibanding profesi-profesi lain itu
sangat amat banyak kemudahannya teh gitu. Kayak wah terlalu parah gua nih dikasih nikmat segini tapi tidak disyukuri dengan baik gitu, tidak disyukuri dengan kesadaran bahwa ini sesuatu yang dipengenin sama banyak orang gitu. Kenapa gampang banget buat saya tuh nyanyain ini gitu. Terus mulai sedih sendiri terus pilu lah pokoknya. Melo ya, melo. Melo. Mulai orang selesai sholat mulai jalan lagi, saya juga mulai jalan lagi pelan-pelan. Nah disitulah momen saya mulai peka gitu, mulai peka bahwa perjalanan ini tuh mau nunjukin apa sih, mau ngasih tahu apa sih gitu. Saya setiap sel di tubuh saya tuh mempertanyakan apa sih yang mau ditunjukin dari perjalanan ini, apa sih yang mau ditunjukin dari kejadian ini gitu. Terus karena setiap sel dalam diri saya bertanya gitu, saya jadi banyak hal-hal kecil tapi saya merasa bahwa itu adalah jawaban gitu teh. Kayak saya lihat polisi pakai light stick benerin lalu lintas gitu, ngurai macet. Itu aja saya pertanyakan gitu maksudnya. Itu polisi lagi lebaran gini ngurai lalu lintas. Nggak ngumpul sama keluarga apa dia? Iya gitu, dia bikin orang lebih gampang ketemu keluarganya sementara dia nggak bisa silaturahim sama keluarganya sendiri gitu. Oh kena tuh hati saya di situ. Terus dari situ saya mampir ke pos polisinya, saya ucapin apresiasi saya ke pak polisinya. Terus di situ kayak 2 orang yang ada di pos itu polisinya, saya kasih ungkapan apresiasi saya aja. Terus saya nggak ngasih apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman. Saya cuman murni bilang Terima kasih. makasih ya pak gitu. Netes air matanya teh dua-duanya gitu. Terus kayak polisi segagah itu dua-duanya air matanya netes. Saya sekedar ucapin terima kasih gitu. Saya sekedar ucapin rasa apresiasi saya ke dia gitu. Terus di situ saya karena kepekaan saya lagi bertanya gitu ini ada apa, terus dari hal kayak gitu saya dapat jawaban bahwa oh semua orang ini lagi pura-pura kuat aja ya ternyata gitu. Bahwa kamu nggak sendirian. Gitu maksudnya. Oke saya merasa rapuh gitu, tapi yang lain juga sebenarnya yang lain juga gitu. Semua orang lagi berusaha berpura-pura kuat gitu. Sampai ada sesuatu yang tulus menyentuh hatinya pasti pertahanan itu runtuh gitu. Buktinya polisi yang gagah-gagah ini. Dia bisa terharu juga gitu. Itu yang saya dapat karena mulai bertanya gitu. Terus satu hal lagi yang menurut saya salah satu yang paling deep dari Perjalanan road trip ini. Jadi udahlah lanjut saya sampai di Nagrek teh. Saya sampai di Nagrek. Ini hari berikutnya nih saya udah jam 4 pagi. Saya udah jam 4 pagi. Mungkin sekitar 3-4 jam lagi saya sampai di tempat nol saya. Tapi udah gak kuat nih, udah ngantuk. Minggirlah tapi saya cari warung yang gak terlalu rame. Saya cari warung yang gak terlalu rame. Saya mampir ke situ tuh cuman ada ibu, bapak sama anak kecil di warung itu. Cuman ada satu keluarga itu. Terus keluarga ini juga lagi mau mudik. Cuman anaknya mabuk perjalanan darat. Jadi anaknya tuh gak mau berangkat lagi, udah capek gitu. Cuman kayaknya ibu bapaknya ngerasa kita nih harus buru-buru sampai ke tujuan kita gitu. Cuman karena anak kecil ya masih kelas 5 kali ya, kelas 4 kelas 5 SD. Kan ada bangku panjang ini teh. Bangku panjang gitu apa? Tipis tapi panjang gitu. Bench itu. Terus karena anaknya capek terus dia bilang aku mabok gitu, mabok perjalanan. Dia peluk teh bangkunya, dia telungkup pegang bangkunya gitu. Jadi dia bersandar berpegangan di bangku supaya nggak ngelanjutin perjalanan. Nah ibunya tuh agak gede gitu orangnya, terus
ngangkat anaknya gitu, agak maksa ya. Jadi bangkunya agak kakak gitu. Terus saya kan lagi capek, terus mixed feeling juga gitu, tapi nggak tahu ya jiwa komedi tuh kayak masih ada gitu. Terus saya what if gitu di kepala saya. Ini kalau anak nih teka banget gitu, keras kepala banget, dia tetap nggak mau lepas bangkunya. Ke bawah tuh. Terus ibunya juga tetap maksa. Ayo pokoknya kita tetap harus jalan. Terus anaknya ditaruh di tengah gitu, bangkunya ada di samping. Jadi motornya kayak punya sayap gitu nanti. Tapi kan di nagrek deh. Di nagrek jalur orang mudik. Masa motor punya sayap gitu? Dipaksa jalan kan dikit-dikit jedak gitu. Kayak kena truk gitu, kena bis. Terus wah ini kocak nih kalau sampai kejadian. Nggak kejadian, untung anaknya ngerti. Tapi kamu bermain sendiri nih di kepala. Udah ada tuh ya materi. Itu mereka pergi lah. Oh udah nih sendiri. Oh nggak bisa ada teater lagi nih di kepala saya. Sepi deh. Terus karena saya niatnya mau istirahat di situ teh, saya sebenarnya nggak lapar, nggak terlalu haus juga. Cuma saya pesen aja karena niatnya nanti mau tidur nih habis ini gitu. Masa nggak pesen lah ya? Saya pesen. Nah uniknya di warung ini, jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu aneh, tapi saya cukup peka aja untuk menyadari ini gitu. Jadi di warung ini tuh kamar mandi itu masuk ketika kita mau bayar. Jadi ketika kita lagi ngitung bilnya berapa, bil kamar mandi itu masuk. Oh. Jadi emang ketika masuk kamar mandi itu ada tulisan 2.000. Bayarnya nanti. Nah saya pikir itu tuh buat orang-orang yang lagi jalan mampir, bayar. terus bayar pergi lagi gitu. Saya kira kalau buat pelanggannya emang nggak dihitung. Karena saya emang sempet masuk 2 kali. Pertama saya buang air kecil, kedua saya ya udah basuh muka doang. Nah udah selesai saya makan, ngopi gitu, minum. Saya mau istirahat, mau bayar dulu. Bu ini berapa gitu. Ini tadi minum, kopi, ini, makan, ini. Sama WC 2 kali. Wah kata saya, WC 2 kali masuk dalam menu gitu. Dan momen apa dia taunya saya ke WC 2 kali teh, kan maksudnya dia sibuk masak mie apa segala. Ada CCTV? Iya, maksud saya kok lebih nyala gitu CCTV ini dibanding di tempat-tempat yang seharusnya gitu. Iya kata saya, kok dia tahu ya 2 kali. Saya mau bantah juga, saya mau numpang tidur, nggak usah lah gitu. Udah saya bayar. Tapi itu cukup membekas gitu di hati saya di warung itu. Aneh juga ya gitu. Sudah saya tidur di situ. Nah bangun tidur kan, saya tuh nggak bisa tidak menghiasi hari saya dengan konten teh. Jadi begitu melek mata, bikin konten tuh. Bikin konten. Nah saya ngerasa mikir apa yang bisa dibikin konten dari orang bangun tidur. Oh biasanya review kamar hotel. Warung itu lah saya review teh. Termasuk WC. Warung itu saya review, saya bilang, hotel ini humble, ownernya langsung turun ngelayanin, padahal ibunya gitu. Terus ada kucing tuh. Oh pet friendly gitu. F&B-nya tinggal ngambil gitu. Nah karena kontennya rame juga, banyak orang yang pet promote, yang minta endorse, minta di review apa produk atau produk atau jasanya, minta dibikinnya di warung itu. Minta bikinnya di warung. Minta bikin spesifik di warung itu. Akhirnya saya yang dari jam 4 pagi saya tidur bangun jam 8 atau jam 9. Itu saya ngonten di situ sampai jam 4 sore teh. Yang harusnya udah nyampe Banyumas. Tapi maksudnya banyak banget saya nerima endorse di. Banyak banget. Di warung lebih itu. dari 10. Soalnya ini engagementnya sampai udah kemarin sih 19 juta ya. Sekarang udah berapa? Udah lebih. 22 juta. Wow. Nah di situ saya ngonten di situ. Terus? Sudah sampai jam 4 sore itu ada yang teman saya, ini malah teman saya lagi pulang kampung mudik ke tempat mertuanya gitu, orang tua istrinya. Minta saya samperin dia di Tasik.
agak nggak searah tapi mendekati lah gitu, maksudnya nggak muter banget kayak Cimahi gitu. Tapi jadi harusnya kalau saya dari Nagrek langsung ke Banyumas itu 4 jam. Kalau saya dari Nagrek Ke Cimahi. ke Tasik Ke dulu, Tasik, ke Tasik dulu, itu saya ke Tasiknya makan waktu 1,5 jam. Tapi dari Tasik ke Banyumasnya tetap 4 jam gitu. Tapi jadi nggak terlalu muter, tapi nggak apa-apa lah gitu. Terus temen juga ngajak ngopi kan pas Lebaran, oke lah. Saya samperin di situ. Nah, di perjalanan saya nyamperin dia teh, itu saya ini agak nggak bagus sih, tapi maksudnya jangan dicontoh. Itu saya di perjalanan juga sambil ngecekin sosmed gitu. Ada lagi enggak nih, ada orderan, ada challenge lagi ada nggak? challenge lagi atau ada endorsean promote lagi enggak nggak? gitu. Terus ternyata nggak ada, tapi ada satu yang cukup mengejutkan saya teh. Jadi ada satu follower saya DM, dia foto kakinya, kayak orang lagi foto gitulah di tempat gitu. Dia foto kakinya di warung, di tempat saya ngonten dan tidur dan istirahat. Terus saya mikirnya gini teh. Maksud saya orang yang lewat Nagrek saat Idul Fitri nggak tahu lah ada berapa juta. Terus orang yang lewat Nagrek saat Idul Fitri main Instagram nggak tahu ada berapa juta. Orang yang lewat Nagrek saat Idul Fitri main Instagram dan follow saya, ini nggak banyak teh. Orang yang lewat Nagrek saat Idul Fitri dan follow saya dan nonton Instastory saya dan ke warung itu harusnya nggak ada menurut saya teh. Dari sekian juta kemungkinan, kenapa ada ini orang? Dan dia bisa aja nggak foto teh. Dia bisa aja cuma ngomong, gue juga berhenti di warung itu. Saya bisa nggak percaya, saya lupain itu teh. Kenapa dia foto di warung yang aneh, yang kamar mandi aja dihitung menu. Saya kalau bukan konten kreator, saya nggak akan punya momen atau ngabadiin momen di tempat itu teh. Saya bingung mau sumpah kayak. Jadi pas dia ngirim foto itu, saya cuma balas emot yang kepalanya meledak tuh. Wah, ini terlalu unbelievable sih menurut saya tuh. Terlalu mind blowing. Saya masih jalan teh, karena saya masih sambil lihat map ke tempat teman saya. Belum ada ini loh itu apa ya? Tapi maksudnya udah mind blowingnya tuh udah berasa. Gila dari semua persimpangan kehidupan kok. Kok ada ini gitu. Terus saya jalan, hampir maghrib lah saya mau sampai tuh tempat teman saya. Hampir maghrib saya mau sampai tempat teman saya, nyampe ngobrol-ngobrol. Nah saya kebetulan cerita itu. Masa di warung ini ada ilmu. Terus kita berdua kayak narik kesimpulan gitu. Kita berdua kayak narik kesimpulan bahwa kayaknya gak mungkin kalau ini gak ada yang ngatur. Pasti ini ada yang ngatur. Gak lama aja maghrib. Temen saya nanya, gue mau sholat, lu mau sholat gak? Gitu. Terjadilah cerita saya sholat maghrib lupa tahiyat itu teh. Tunggu, ditanya yakin langsung yuk gitu atau enggak? Saya biasanya kalau ditanya gitu saya yakin jawab, enggak duluan gitu. Pas ini teman saya nanya mau sholat maghrib enggak? Saya ragu tuh kayak, mau, ayo. Gitu sih kayak kok ayo gitu. Terus saya kayak selip gitu tuh kok ayo gitu. Karena sebelum-sebelumnya udah nggak pernah sholat lagi tuh ya? Udah lama teh. Udah lama. Terus sholat nih. Sholat wudu dulu kan tuh. Di Tasik airnya dingin, seger. Nah di momen wudu itulah teh. Ketika basuh muka saya ngerasa, ya Allah. Ternyata saya diterima lagi. Ternyata saya boleh kalau mulai sholat lagi. Karena ketika basuh muka tuh bener-bener kesegarannya kayak disambut teh gitu. Dingin tapi anget gimana sih airnya gitu. Terus gitu. Boleh gitu. Saya kirain tuh udahlah lu sono aja gitu loh. Terus selama ini gak inget gua gitu. Saya tuh ada perasaan takut kayak udahlah gitu. Apalagi malu kayak
kalaupun mau mendekat menurut saya bukan itu momennya, karena itu saya momen lagi susah banget gitu. Saya malu mau mendekat kalau pas ada lagi maunya. susah gitu. Ya saya takut punya anggapan sama kayak manusia gitu. Manusia kan kadang suka punya anggapan begitu. Nah saya terlalu mengkerdilkan itu, jadi sampai punya pemikiran bahwa kalau saya mau mendekat saat itu ditolak gitu, kayak alah lo mendekat. Takut ditolak sama Tuhan. Ternyata diterima. Saya ngerasanya pas udah saya sholat lah masing-masing karena tempatnya itu yang satuan gitu. Terus saya sholatnya pakai bangku gitu. Nah ada ACL gitu. Terus dia sholat, saya sholat. Nah pas lagi sholat juga ada kejadian lagi teh. Jadi kayak saya tuh mau baca tahiyat akhir teh. Saya mau baca tahiyat akhir. Hilang bacaannya teh. Lupa itu blank gitu. Lupa, blank hilang beneran gitu. Maksud saya kayaknya saya sering podcast. Apa yang mau ceritain gak pernah saya lupain gitu. Kayaknya saya berapa kali nulis buku, berapa kali nulis skrip Daya film. ingat kuat lah gitu. Daya ingat kuat dan saya merasa bisa membangun situasi gitu. Masa bacaan yang saya hafal dari kecil hilang gitu. Dan saya tuh baca tahiyat awal loh teh gitu. Tahiyat awal sama tahiyat akhir bacaannya Beda biasa. sedikit ya. Gitu. Bisa hilang ya gitu. Mulai tuh arogan saya tuh muncul kayak bawa-bawa titel gitu, bawa-bawa titel. Di dalam sholat itu? Di dalam sholat itu. Tapi kan gini teh, itu saya kondisinya bukannya saya tidak berjuang teh. Jadi saya ngerasa saya udah lama banget nggak ngelakuin ini. Masa pas saya ngelakuin, saya batalin gara-gara lupa gitu. Jadi saya ada marah dong. Enggak mungkin lupa, gue bisa. Dari marah itu kebawanya ke arogan, bawa-bawa titel bahwa Viko Fariza ini bintang film gitu. Dia tuh hafal skrip tuh mungkin lupa gitu. Kok ini lupa tahiyat? Viko ini bisa bikin stand up spesial yang 2 jam ngomong gitu. Nggak mungkin lupa. Kok ini lupa tahiyat gitu. Bawa titel itu, bawa kesombongan itu muncul terus kayak frustasi akhirnya karena tetap nggak muncul bacaan tahiyat gitu. Berapa lama tuh kalau gitu? Lama teh. Saya nggak terlalu ngeh juga karena pergumulan di dalam batin saya tuh terlalu kencang, keras gitu. Terlalu berisik. Jadi saya belum ngeh. Jadi diem aja gini sambil Jadi itu aja yang saya lakuin. Sampai marahnya hilang, frustasinya hilang. Udah kosong, pikiran saya benar-benar kosong gitu. Benar-benar kosong, yang biasanya kosong itu cuma bisa saya capai ketika under substance. Ternyata di dalam sholat saya ada juga state of mind yang kosong. ternyata saya bisa kosong itu gitu tanpa substance. Iya. Kosong dalam arti karena Saya belum bisa mengartikan itu apa sebenarnya teh kosongnya itu. Karena ini it's a brand new juga buat saya gitu. Karena biasanya saya mencapai state of mind kosong ini under substance gitu. Okay. Jadi kosong yang di dalam sholat ini saya belum terlalu bisa juga mengartikan sebagai apa. Jadi pas kosong itu baru muncul pemikiran teh gitu. Semua ini punya Allah gitu. Saya nggak tahu pemikiran itu muncul dari mana, tapi ada gitu pemikiran semua ini punya Allah. Baru saya kaitin. Oh selama ini skill stand up, skill menulis, skill acting, skill menghafal, skill buah pikir, apa yang gue tawarkan ke orang, bukan apa yang kita pintar bukan ternyata gitu. Semua ini punya Allah. Once Allah mau ambil, detik itu juga hilang teh. Karena buktinya si tahiyat ini di rakaat sebelumnya baru banget saya baca. Detik itu Allah mau ambil hilang, nggak ketemu sama saya. Nah pas ada kesadaran itu baru muncul lagi bacaan tahiyatnya. Muncul lagi, saya bisa dan pelan-pelan saya selesain. Akhirnya sholat saya itu dalam kurun waktu lama saya nggak sholat. Terus ini sholat pertama lagi buat saya. Dan cukup penuh perjuangan. Nah pas saya nengok ke belakang,
Dia nanya doanya panjang banget gitu. Emang apa gitu? Ya lu sholat udah hampir 20 menit. 20 menit kata saya. Jadi ya saya berkutat gitu, bergumul dengan mencari si at-tahiyat ini. Kemana kok nggak ada di pikiran saya selama itu gitu, sampai saya 20 menit itu. Apa rasanya setelah sholat? Rasanya setelah sholat, sebelumnya kan saya baru mengambil ikhtisar dari Cerita perjalanan saya bahwa ternyata semua ini ada yang ngatur. pasti ada yang ngatur gitu. Nah, ketika sholat dan state of mind itu datang, saya ngerasa kadang kita nggak perlu berpikir terlalu keras. Kadang kita nggak perlu overthinking yang berlebihan. Karena kadang Sudah ada yang ngatur. Dan sekeras apapun kita mencoba, ketika Allah bilangnya A, yang sekeras apapun rencana kita untuk B, yang akan terjadi tetap A gitu. Jadi ya boleh berencana, boleh bikin ngerangkai apa yang pengen dicapai, apa yang pengen dituju, tapi balikin lagi bahwa semua ini Allah yang ngatur, semua ini yang punya Allah. Apalagi selain cari ridho Allah gitu, berarti itu kurang lebih yang saya tangkep. Dan saya kan mikirnya gini teh, pasti banyak banget sebelum saya orang yang bilang bahwa semua ini ada yang ngatur, pasti banyak banget. Tapi perjalanan spiritual orang untuk mencapai semua ini ada yang ngatur itu beda-beda, dan saya mencapainya dengan di warung gitu. Di warung ada ibu-ibu anak kecil gitu. Terus saya ke Tasik, tuh saya ambil intisari dari obrolan saya sama teman saya. Oh, ini ada yang ngatur, nah lewat itu gitu. Dan menurut saya saya akan memegang ini lebih teguh dibanding orang yang dikasih tahu bahwa semua ini ada yang ngatur terus langsung percaya. Itu sah gitu. Tapi karena saya mengalami dan setelah itu mendapat kejadian lagi dan saya mengartikan lagi gitu. Di situ kurang lebih saya sadar, oh, gue tuh kemarin terlalu muluk-muluk, terlalu banyak ngejar dunia, terlalu banyak berencana yang sebenarnya kontrolnya bukan di gua. Makanya gue sering capek sendiri. Kalau capek gue lari ke substan, kalau capek gue lari ke yang nggak bener, kalau capek gue main yang nggak bener gitu. Karena kamu tadi bilang di momen kamu lupa, kamu bergumul dengan pemikiranmu, kamu mencapai momen dimana kosong gitu, kayak kosong, dimana kayak ada ruang cuman antara kesadaran kamu dan Tuhan, gitu kan. Berarti sebelumnya tuh rame apa kepalamu itu? Kan freelance teh, freelance, sandwich, orang tua banyak, semua pengangguran. Freelance artinya tidak ada penghasilan tetap setiap bulan, gak jelas. Sandwich, kamu membiayai orang tua, ibu bapak. Ya. Karena dua orang tua terpisah gitu ya. Terus satu lagi pengangguran. Yang pengangguran siapa? Orang tuanya, ibu bapak, dua-duanya pengangguran. Jadi kamu ngerasa ada tanggung jawab yang harus kamu penuhi gitu? Iya, karena sebelumnya maksud saya kayak ya kakak-kakak saya setelah menikah hidup untuk keluarganya gitu, adik saya, abang saya juga setelah menikah baru cukup mungkin untuk keluarganya gitu. Nah yang punya berlebih dan masih single itu kebetulan saya aja. Terus ya selama ini saya ngerasa diandelin gitu, diandelin sama. Itu membuat kamu resah ya, karena merasa diandelin sementara kamu sendiri ada sesuatu yang gak pasti gitu yang kamu hadapin. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, rezeki gimana nih gitu. Tapi sebenarnya itu juga pernah ada jawabannya teh. Apa jawabannya?
Enggak, maksud saya Pernah dapat tuh jawabannya? tapi saya seluruh sel di tubuh saya sedang tidak mencari pertanyaan itu. Jadi ketika jawaban pun muncul bukan jadi sesuatu yang wah gitu. Jadi menurut saya kuncinya salah satunya adalah cari dulu pertanyaannya. Baru kalau jawaban muncul itu akan bisa ditangkap dengan baik gitu. Kalau pertanyaan atau triggernya nggak ada, apapun yang muncul ya udah kayak gitu. Kamu belum siap menerima jawaban. Iya, kayak montas doang, kayak Jawabannya scene udah lewat ada tuh aja. dari siapa? Dari orang. Jadi waktu itu gini, saya ngerasa saya diandelin, saya ngerasa rezeki keluarga saya di tangan saya. Adalah momen saya ditangkap rehab. Wah gila, keluarga gue meninggal dong, nggak ada yang makan dong. Wah ternyata rezekinya bukan dari saya teh. Tetap ada Dari Allah, makan semua saya direhab. Tapi kamu belum lihat itu ya? Saya belum cari pertanyaannya. Jadi jawaban muncul pun ya udah nih, scene biasa. Nggak ketangkep maknanya ya? Bahwa yang tadinya kamu ambil beban itu buat kamu manusia, sehingga kamu ngerasa berat. Sampai kamu harus lari ke sini untuk mencari ketenangan. Ternyata semuanya bukan beban kamu. Semuanya sudah ada yang ngatur. Iya. Karena rezeki punya Allah. Kebetulan ya Lewat saya sempet aja jadi perantaranya gitu. Ternyata pun sayanya nggak ada, rezeki keluarga saya ya nggak putus, mereka tetap makan. Semua punya Allah. Semua burger punya Allah kalau kata Aldi. Semua burger punya Allah. The best ya, Aldi Tahir the best. Itu benar gitu ya. Itu juga yang kamu alamin. Wow. Apa yang terjadi ketika kamu itu dengan ketika kamu dalam keadaan sadar sendiri di dalam perjalanan walaupun ramai tapi kamu berkontemplasi di dalam diri kamu. Sesudah momen itu apa yang terjadi dengan kamu? Ngapain kamu? Ya sebenarnya kan nggak, dengan kesadaran baru yang saya tangkap tuh saya nggak bisa terlalu banyak improve juga karena saya masih dalam perjalanan yang nggak bisa terlalu banyak yang saya lakuin. Akhirnya yang saya bisa lakuin adalah merenung gitu, terus kilas balik apa saja yang pernah terjadi. Nah ya jawaban-jawaban yang sebelumnya pernah muncul kayak tadi saya ceritain, ketemu pertanyaan-pertanyaannya gitu. Oh ternyata pernah kayak gini, oh ternyata pernah kayak gini gitu. Jadi saya merasa kalau tadi Tete bilang di awal bahwa Viko ini sedang rebranding. Nah saya tuh nggak pernah punya target atau niat atau rencana rebranding itu teh gitu. Jadi justru saya ngerasa it's a brand new me gitu. Karena saya sudah bisa menjalani kehidupan sambil memaknai gitu. Berusaha lebih baik. Tapi itu bukan sesuatu yang diset atau direncanakan sebenarnya. Allah yang atur. Allah yang sudah ada yang ngatur di waktu yang tepat. Yang waktu kamu momen video callan sama Rispo, sama Mama, sama kantor polisi. Habis polisi itu nangis, saya ngerasa nggak apa-apa ya, berarti orang tuh rapuh gitu. Udah saya video callan juga karena kan itu habis sholat id juga kan. Udah saya video callan sama Mama saya nangis. Terus ada Abdur main ke rumah papa saya karena dia cukup dekat sama almarhum papa saya. Dia main ke rumah papa saya juga punya salah sama dia banyak, saya nangis. Dari Rispo, kakak saya dan segala macam. Nangis. Biasanya nggak pernah gitu? Biasanya, tapi saya emang ekspresif sih teh gitu. Maksudnya saya cukup ekspresif. Saya kalau ada orang yang bilang cowok nangis tuh malu, saya enggak sih menurut saya. Tapi kenapa Rispo bilang dia khawatir kalau kamu udah mulai nangis? Karena kalau saya nangis biasanya nggak lama nyusul kasus. Ada berita-berita lain. Jadi Rispo deg-degan gitu. Padahal saya juga ya kan sama dia video callan juga nangis gitu. Enggak, ini menarik sih ya. Enggak, menarik. Walaupun biasanya kalau kamu nangis terus muncul kasus. Berarti setiap kamu nangis sebelum-sebelumnya, tangisan apa itu? Enggak, saya tuh pernah nangis waktu itu saya keluar dari MLI. Saya dulu tuh ada anak-anak bikin Majelis Lucu Indonesia. Kamu keluar atau dikeluarin? Saya keluar. Kenapa?
Saya keluar habis itu banyaklah kasus di komunitas Emily gini gitu. Jadi Kenapa kamu nangis? karena saya ngerasa saya bikin gitu. Kamu yang membuat MLI. Saya bikin terus ada orang lain masuk, terus kok jadi kayak gini, jadi yang perusahaan, jadi yang dibeli sama investor gitu maksudnya. Padahal bikin ya udah buat raw aja buat. Enggak, perasaan apa jadinya? Apa tuh? Kenapa sedih? Sedih karena ada rasa memiliki, kan kamu yang pergi. Perasaan apa? Iya, karena saya bikin waktu itu sama Tretan Muslim, Iya. terus ada misalkan masuk Bang Patrick gitu, Iya. terus Bang Patrick karena sudah lebih senior di dunia entertainment, sudah lebih melalang buana, dia tahu step-stepnya, nah dia nge-backpass lah jalan yang harusnya kami ambil lebih dahulu gitu. Kita bikin yang underground, kita bikin yang seru-seru, kita bikin yang rese-rese gitu sebelum jadi perusahaan yang settle gitu. Jadi karena di backpass ini saya ngerasa ini ngelewatin Kamu merasa beberapa langkah iya gitu. Jadi ya tapi anak-anak yang lain yang bikin yang lain pada setuju, jadi ya udah jalan aja kayak gitu. Saya nggak ikut. Kamu ngerasa gitu. ditinggalin. Kamu ngerasa ditinggalin. Enggak, saya ngerasa yang saya bangun sama-sama, awal visinya sama, terus kayak begitu ada kesempatan, terus mereka mau ambil langkah beda gitu, jadi ya beda jalur gitu, terus jadi kayak ngerasa pisah jalan, terus jadi kayak sedih, nangis. Ya, masa kehilangan aja. Tapi itu habis itu muncul kasus apa? nangis lagi tuh. Kan dia bilang ada setiap habis nangis ada kasus. Oh itu yang almarhum suami mama saya meninggal. Saya sedih juga, saya nangis, tapi video nangis-nangisnya itu dipakai buat cari belas kasih orang. Tapi nangisnya beneran? Biar dipinjemin uang, bener. Kalau nangis mah kan karena saya emang ekspresif gitu. Oh, aku pikir ada kasus itu karena setelah kamu punya masalah tuh biasanya kamu melarikan kemana gitu. Enggak, nah terus kayak waktu saya di Polda, terus lagi mau preskon, tiba-tiba abang saya teriak dari belakang banget, kerumunan wartawan, respect gitu, gue tetap di sini, gue di sini gitu. Nangis. Terus saya nangis lagi, jadi saya nangis, rame lagi berita gitu. Oh, Jadi si Rispo tuh ngerasa deg-degan nih kalau nangis lagi gitu. tapi dia rame lagi karena orang jadi lihat ada sesuatu yang baru akhirnya. Udah kamu pulang nih, akhirnya sampai nih di rumah ya. Sampai di Banyumas. Dari perjalanan itu selama 8 hari terkumpul duit berapa? Utang berkurang berapa? Iya. Per hari ini apa? Ya yang kemarin. Dari 300 minus 300. Dari 300 saya sampai di Banyumas itu hari berikutnya ya kan baru mulai ngecak tuh. 20 jutaan lah saya bisa bayar 20 juta utang. bayar utang, Masya Allah. Kebutuhan sebulan atau berapa bulan udah aman tuh? Ya 3-4 bulan lah aman. Masya Allah, dari target cuma 1 bulan, 3-4 bulan aman. Terus per hari ini? Per hari ini udah minus 40 juta utang saya. Masya Allah. Jadi maksudnya dari tadinya 300 sekarang udah sisa 260. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya kalau nggak sukses, usaha kamu ini yang terakhir ini, kamu udah kepikiran apa? Udah sih kayaknya selesai aja teh. Maksudnya daripada saya struggle-nya saya itu nyusahin orang gitu. Terus udah terlalu banyak beban juga, udah malu juga minta tolong sama orang. Kayaknya saya udahan aja deh gitu. Tadinya udah mau putus asa gitu. Kapan itu momen itu datang? Sebelum saya transfer 200.000 ke saudara saya. Oh, jadi itu dari 200.000 tinggal 200.000 itu pilihannya antara ini gimana muterinnya, sama kalau gagal, Udahan aja. udahan aja. Hidup udahan aja. Hidup udahan aja. Jadi ini gambling. Iya, ternyata saya masih belum bisa lepas dari gambel itu ya. Enggak, tapi maksudnya dengan kejadian ini saya makin merasa bahwa karena saya udah
nyerahin gitu, tawadu aja gitu, saya serahin sama Allah. Ternyata Allah belum pengen saya udahan gitu, dengan dibikin jalan ceritanya kayak gini tuh gitu, dan pengertian baru saya, oh ternyata Allah emang belum pengen saya udahan gitu. Jadi mungkin saya masih harus nyelesain utang-utang saya dulu, atau mungkin saya harus lebih memuliakan ibu saya dulu dalam hidup ini gitu. Jadi ya itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, kapan kamu kebayang kamu seorang Viko akan menikah? Karena Mulutnya ya, iya, enggak karena gitu maksudnya. Pernikahan dalam kepala kamu seorang Viko. Saya ini Tanya susah banget mungkin akan panjang juga gitu. Tapi singkatnya, saya juga beberapa kali menemukan jawaban-jawaban yang pertanyaannya belum muncul di diri saya sebelumnya gitu. Jadi untuk menikah saya balikin ke pendirian saya sebelumnya bahwa saya nggak mau mikir terlalu jauh, saya nggak mau berencana terlalu panjang, karena saya sadar semuanya sudah diatur oleh Allah gitu. Tugas saya hanya berusaha, saya naikin value diri saya gitu. Kalau akhirnya diketemukan gitu sama jodoh yang dipilihkan Allah, ya saya akan nikah gitu. Kalau ternyata perjalanannya masih harus nunggu lagi, ya saya jalani dengan ikhlas gitu. Oke. Jadi Viko yang dibentuk baru oleh Allah ini berpegang pada dua hal saat ini ya, bahwa semua udah ada yang ngatur dan semua milik Allah, dan tugasnya kita sebagai manusia setelah berusaha itu adalah menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Ketika ada masalah apapun, kalau kita menyimpan dan berusaha kita sebagai manusia nyelesainnya, babak belur itu. Gak kuat. Gak kuat. Jadi itu tadi, ketika kamu masuk sekolahan itu pun keluarga kamu masih gak apa-apa kok. Karena bukan seorang Viko yang memberi rezeki, tapi Allah yang punya rezeki. Masya Allah. Sekarang kalau ada godaan-godaan afiliator judul masih tergoda gak? Oh ada malah. Ditawarin 400 juta seminggu teh. Ya Masuk setelah kamu ini masih nawarin. Saya ambil seminggu aja lunas utang saya itu teh. Terus? Dia pas ditawarin, saya masih di Banyumas di tempat mama saya. Terus, wih ada tawaran nih 400 juta seminggu gitu. Terus, ya kalau bisa jangan, kata mama saya. Terus, karena saya merasa, kan ridho Allah ada di ridhonya orang tua gitu. Terus kalau mama saya nggak ngeridoin, saya ambil pun nggak bakal beres ini menurut saya utang saya gitu. Iya, bisa jadi masalah baru lagi gitu ya. Pinjol, sempat kena pinjol juga? Kena. Oh pinjol judul. Ya pas judul itu. Judul dulu apa pinjol dulu? Paralel sih itu maksudnya. Biasanya memang gitu ya. Siklusnya gitu. Terlibat pinjol dulu, abis itu ada biasanya judulnya dulu sih. Wah kamu judulnya dulu. Ya, judul uang habis akhirnya pinjol untuk bisa. Untuk modal judul lagi. Modal judul. Wow. Viko terima kasih banyak lo udah mau sharing cerita ini, perjalanan ini secara lebih detail. Karena kita nggak pernah tahu ya, memang hidup ini adalah komedi. Ya itu mas, saya juga kali teh yang terima kasih, karena maksudnya saya kalau ke psikiater udah habis berapa ini saya. Maksudnya ini adalah apa yang saya ceritakan ke psikiater saya gitu. Tapi ya kita yang seneng karena kita bisa mendapatkan intisari dari perjalanan kamu yang kamu lewati. Nggak mulus kan, babak belur dulu gitu ya. Sampai perjalanan jauh yang capek, naik motor, ngantuk, apa segala macam gitu ya. Berarti sama-sama seneng kita teh. Sama-sama seneng. Saya sama psikiater saya berarti terlalu transaksional. Harusnya dia seneng aja dengerin cerita saya. Tapi kan nggak disiarin. Kalau disiarin dia nggak dapat kontennya. Nah, tapi emang kamu pergi ke psikiater juga? Ada juga psikiaternya? Iya, saya sejak waktu dari tempat rehab tuh saya ke psikiater. Oke. Untuk kamu akhirnya bisa mengeluarkan semuanya supaya kamu bisa menemukan sendiri jawabannya. Ketika muncul sebuah pertanyaan yang tepat, waktu yang tepat, kamu siap untuk mendapatkan jawabannya. Ya tapi karena mungkin salah satu problem juga ya, karena saya
orangnya terlalu manipulatif gitu. Jadi mungkin saya ke psikiater saya aja tidak bisa terbuka itu. Jadi core dari masalahnya tuh susah untuk diketemuin sampai akhirnya saya melakukan perjalanan sendiri dan oh ini gitu. Jadi intinya adalah ketika kepepet, tidak ada pilihan lain untuk seorang Viko selain jujur, mengakui karena udah jatuh masih gengsi mau jadi apa loh? No. Karena tidak ada pilihan lagi, karena kamu merasa sudah di bawah, selain memulai lagi semuanya dari nol, minus bahkan. Viko terima kasih sudah berbagi cerita, mudah-mudahan Allah bukakan rezeki, mudah-mudahan hutang-hutangnya segera lunas. Amin, makasih Teh. Mudah-mudahan rezeki yang datang yang berkah. Amin. Yang membuat kamu juga semakin tenang, terus bisa berkreasi, berkarya, tidak terlalu overthinking, ya, dan segera dapat jodoh. Amin. Udah jadi doa belum tuh dapatkan jodoh? Lumayan sih. Oh Maya. Dan dijauhkan dari godaan affiliate yang gak bener. Terima kasih sekali lagi Terima Viko. kasih Teh Feni. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kalau berharap cerita yang lucu, ada lucunya. Tapi ternyata ya Allah itu mungkin adalah, bukan mungkin ya, Allah itu memang pembuat cerita rencana yang terbaik. Saya percaya itu juga. Percaya itu juga ya, bahwa kejadian itu kita bisa ketawain itu, tapi di balik yang lucu-lucu itu tersimpan sebuah jawaban yang membuat kita mind blowing. Terima kasih buat Anda semua. Okay then, let's spill the tea.